Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifah Giska Lifatunisa dari program studi fisioterapi, kelas Sosiologi, Antropologi, dan Kesehatan C, program pendidikan vokasi, Universitas Indonesia. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi, Antropologi, dan Kesehatan, kali ini saya akan mengobservasi sebuah kasus yang baru-baru ini terjadi dan kaitannya terhadap kontrol sosial, yaitu kasus kematian Timothy Anugrah, mahasiswa sosiologi Universitas Udayana yang ditemukan meninggal dunia setelah mengakhiri hidupnya dengan melompat dari gedung fakultasnya. Kasus tragis di lingkungan Universitas Udayana saat ini menjadi sorotan publik khususnya di media sosial setelah ditemukannya seorang mahasiswa sosiologi bernama Timothy Anugrah Saputra yang mengakhiri hidupnya dengan melompat dari gedung fakultasnya pada Rabu 15 Oktober 2025. Insiden yang seharusnya menjadi duka justru menimbulkan kekecewaan terhadap respons kelompok mahasiswa. Ada sekelompok mahasiswa yang seharusnya bersimpati, justru mereka menjadikan peristiwa tragis ini sebagai candaan di grup chat mereka. Hal ini terungkap setelah akun Twitter atau akun X dari Unut Manifest membagikan tangkapan layar grup chat yang tengah membicarakan kabar duka atas meninggalnya Timothy. Beberapa anggota dalam grup chat tersebut malah berkomentar dengan candaan, ejekan, dan hinaan terhadap korban yang sudah meninggal dunia. Dalam lingkungan kampus, seharusnya terdapat norma-norma. Ada norma tak tertulis seperti saling menghormati, solidaritas antar mahasiswa, dan tidak melakukan perundungan. Dan ada juga norma tertulis seperti aturan kampus mengenai bullying, kekerasan, dan etika. Ketika beberapa mahasiswa tersebut membuat ejekan terhadap kematian Timothy, mereka melanggar norma informal seperti etika dan empati karena mereka tidak berempati terhadap kejadian tersebut, dan bisa juga dianggap melanggar norma kampus formal jika kampus tersebut memiliki regulasi anti-bullying. Karena norma dilanggar, mekanisme kontrol sosial seharusnya aktif. Harusnya muncul reaksi sosial dari mahasiswa lain, kampus, masyarakat, pengguna media sosial yang melihat bukti chat tersebut dan seharusnya diberikan sanksi oleh institusi kampus. Dari pihak kampus sendiri sudah memberikan respon. Mereka menyatakan akan menindak tegas segala bentuk bullying dan kekerasan. Ini adalah bentuk kontrol sosial formal dari institusi pendidikan. Yang mereka berikan adalah sanksi administratif, pemecatan dari organisasi kemahasiswaan bagi mereka yang terbukti terlibat ejekan, menunjukkan institusi ini menggunakan sanksi untuk mengembalikan dan menjaga norma. Salah satu insight yang disampaikan oleh Macionis, kontrol sosial membantu menjaga keteraturan sosial, memperjelas batas moral, dan menguatkan solidaritas kelompok ketika norma dilanggar. Dalam kasus ini, ketika kampus dan masyarakat mengecam tindakan bullying, itu menjadi momen untuk memperjelas norma, yaitu perundungan tidak diterima di kampus, serta reaksi publik dapat memperkuat norma empati dan saling menghargai. Namun bagaimana jika kontrol sosial itu gagal bekerja? Apabila norma kampus tidak dijalankan atau kontrol sosial informal justru mendukung perilaku menyimpang tersebut seperti bullying, maka resiko deviasi dan dampak negatif akan meningkat. Seperti yang terjadi, korban merasa tertekan hingga tragedi kematian. Ini menunjukkan bahwa kontrol sosial bukan hanya sanksi, tapi juga dapat berbentuk mekanisme pencegahan seperti mendeteksi bullying, menyediakan ruang aman untuk korban, dan membangun kelompok yang positif. Dari kasus Timothy Anugrah ini memberi kita pelajaran penting tentang bagaimana kontrol sosial bekerja atau justru gagal bekerja di lingkungan kampus. Dari peristiwa ini, kita bisa melihat bahwa kontrol sosial, baik formal maupun informal, memiliki peran besar dalam membentuk perilaku mahasiswa. Selain itu, kasus ini juga menunjukkan bahwa ketika norma sosial di kampus tidak ditegakkan dengan baik, dan ketika tekanan dari teman sebaya justru mengarah pada perilaku negatif seperti perundungan, maka kontrol sosial informal bisa menjadi tidak sehat. Akibatnya muncul budaya mengejek, tidak peduli, dan kurang empati terhadap sesama mahasiswa. Di sisi lain, kontrol sosial formal dari pihak kampus pun seringkali baru muncul setelah tragedi terjadi, yang artinya mekanisme pencegahan bullying ini masih lemah. Karena itu, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama, kampus perlu memperkuat kontrol sosial informal yang positif, misalnya dengan membangun budaya empati dan dukungan antar mahasiswa. Yang kedua, kontrol sosial formal juga harus diperkuat. Pihak UNIF sendiri
perlu memiliki sistem yang jelas untuk menangani kasus perundungan, mulai dari mekanisme pelaporan yang aman, proses penyelidikan yang transparan, sampai sanksi yang tegas untuk pelaku. Yang ketiga, penting juga untuk menciptakan ruang yang aman bagi mahasiswa, seperti layanan konseling, kelompok dukungan sebaya, dan kegiatan kampus yang menumbuhkan solidaritas sosial. Jadi, dari kasus ini kita dapat belajar bahwa kontrol sosial bukan hanya soal menghukum ketika norma dilanggar, tetapi bagaimana kita sebagai akademika menjaga agar norma-norma positif seperti empati dan rasa hormat tetap hidup di lingkungan kita sehari-hari. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.